Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami dari calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan teknik coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana kasus coaching ini akan diperagakan oleh Ibu Armi sebagai coach dan Pak Harliawan sebagai coachee yang mengambil permasalahan di mana kurangnya minat belajar dari siswa kelas 10 pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan penugasan berupa pembuatan aplikasi YouTube. Bagaimana jalannya alur Tirta ini? Baiklah, kita simak baik sama-sama coaching berikut ini yang akan diperagakan oleh Bu Armi dan Pak Harliawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wawan, silahkan masuk Pak Wawan. Iya Bu, kebetulan memang mau ketemu sama Ibu. Alah, ada apa Pak Wawan? Ini Bu, mohon maaf ya sebelumnya Bu. Iya. Ibu ada waktu nih Bu? Oh ada Pak Wawan, cuman saya sebentar aja kok ini. Tadi lagi meriksa pekerjaan anak. Makasih. Lanjut aja Pak Wawan, lanjut aja. Ini bisa nanti lah. Iya, makasih Bu. Jadi saya mau konsultasi sebenarnya dengan Ibu nih Bu. Jadi saya ini ada masalah Bu. Saya kan ngajarnya di kelas 10 nih Bu. Iya. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa-siswa saya itu kurang sekali minatnya belajar Bu. Itu tergambar dari tugas-tugas proyek yang mereka kerjakan. Ada tugas-tugas itu sudah saya sampaikan, kemudian saya sudah arahkan kepada mereka. Tugasnya ini Bu, tugasnya membuat sebuah proyek, mereka berpidato tapi direkam dan harus diunggah ke YouTube gitu loh. Itu tugasnya, tugas proyeknya seperti itu. Dan saya perhatikan ternyata banyak siswanya yang belum mengumpulkan tugas, tidak tepat waktu. Bahkan ada yang sampai saat ini belum mengumpulkan sama sekali tuh Bu. Itu yang menjadi permasalahan bagi saya. Gimana saya ini supaya tugas-tugas proyek anak tadi bisa dapat selesai. Jadi saya datang ke sini, saya ingin membicarakan itu dengan Ibu. Saya sangat berharap sekali Ibu dapat memberikan saya solusi bagaimana saya mengusahakan itu Bu. Iya Pak, jadi saya lagi ngerjakan tugas anak nih Pak. Iya Bu. Jadi permasalahan Pak Wawan tadi kan anak-anak kurang termotivasi ya Pak ya. Iya, itu betul. tugasnya kalau boleh tahu mandiri atau berkelompok ya Pak? Ada beberapa. Saya coba dengan cara berkelompok, gitu juga Bu. Saya coba dengan cara mandiri pun begitu juga. Sepertinya memang minatnya yang kurang nih Bu, atau karena saya salah atau saya kurang paham juga nih Bu. Tidak lah Pak, namanya kita pengajar itu pasti menemui banyak hambatan. Ada aja masalahnya ya Pak ya. Iya Bu. Jadi kalau saya boleh tahu nih Pak, kan tugasnya ada yang sudah mandiri, ada yang pernah Bapak coba secara kelompok. Iya betul. Itu sudah berapa lama Pak kejadian yang maksudnya itu motivasi anak itu kan menurun gitu. Itu kejadiannya itu sudah berapa lama? Jadi tugas proyek ini Bu, saya mulai sebenarnya di awal tahun ajaran sudah setiap bulan itu ada satu materi, ada satu tugas yang nanti akan diunggahnya ke YouTube. Ini sudah jalan 3 bulan nih Bu. Sudah 3 bulan ini kalau di awal agak mending lah Bu, tapi memang belum semua tapi Bu ya mengumpulkan tugas. Tetapi ada, cuma tidak semua. Dan di bulan terakhir ini sudah masuk ke bulan ketiga, bulan September ini lebih parah saya rasa Bu. Tugas-tugasnya malah lebih banyak yang nggak mengumpulkan gitu Bu. Oh gitu. Tapi tugasnya ini per minggu atau per bulan Bapak berikan gitu? Kalau tugas yang diunggah ke YouTube sebenarnya per bulan Bu, tidak. Per bulan. Ya, Berarti per KD gitu ya Pak? Iya, per KD gitu yang diunggah ke YouTube. Kalau tugas-tugas harian seperti biasa itu tidak diunggah ke YouTube, mereka tidak harus bikin produk gitu. Oh gitu. Jadi ini lebih ke arah proyeknya mereka gitu. Proyeknya, gitu. iya, tugas-tugas proyeknya. Gitu. Iya. Bapak sendiri harapannya anak-anak ini seperti apa gitu? Apa memang yang Bapak harapkan cukup sampai dengan murid ini menyelesaikan tugasnya tepat waktu, atau Bapak ingin
murid ini aktif atau Bapak inginnya gimana gitu, harapan Bapak sebenarnya? Tentunya kalau harapan saya Bu, ingin lebih jauh anak-anak ini jadi lebih mengerti, kemudian di tugas-tugasnya di YouTube itu memang terpenuhi sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jadwal yang saya berikan. Dan harapan saya malah kalau ada, saya sangat senang sekali kalau ada yang akun YouTube-nya itu ngisi tayangannya gitu. Oh gitu ya, jadi kayak YouTuber gitu ya, Iya, Pak. Malah gitu. nanti bisa menghasilkan Bisa uang ya menghasilkan Pak uang ya. untuk Iya. anak-anak tersebut. Iya Itu harapan betul saya. Pak. Iya. Jadi kalau selama ini dari penurunan motivasi ini loh Pak, sebenarnya Bapak udah melakukan usaha apa gitu? Misalnya sebenarnya Bapak udah lakukan komunikasi nggak sama murid kita, sama anak-anak? Mungkin melalui chat WA atau gimana? Kalau itu ada Bu, setiap saat sih saya selalu mengingatkan anak-anak kumpulkan tugasnya tepat waktu, Bapak akan ngecek saluran YouTube kalian yang pada saat kalian mengerjakan tugas. Itu selalu lah sebenarnya Bu. Selalu ya Pak Selalu ya? Bu. Mungkin itu Bu yang selalu saya ingatkan. Iya. Itu untuk semua anak atau untuk yang anak-anak mengalami kesulitan aja gitu Pak? Maksudnya kan ada juga ya anak-anak kita ini kan kadang-kadang Pak tanpa kita tanya pun dia udah nanya duluan Iya, gitu betul. kan. Jadi Bapak di posisinya ini untuk anak-anak yang mengalami kesulitan saja atau untuk semua anak gitu Bapak lakukan komunikasi tadi? Kalau saat ini masih semua Bu, karena saya di grup itu. Oh jadi ada grupnya ya Pak Iya ya? Bu. Mungkin seharusnya saya fokus ke personal, ke pribadi kali Bu ya. Oh. Ada lebihnya kali mungkin, harusnya yang saya buat tuh kali Bu ya, jangan hanya di grup. Iya, Karena kadang-kadang iya, kan betul. ada di grup nih, ada mungkin anak yang Iya. tidak membacanya kali Bu. Iya Mungkin iya begitu. iya, bahkan ada yang tim silent gitu kan, dia baca tapi lebih baik Iya, diam gitu betul, kan. betul, Mungkin betul. lebih ke personalnya bisa jadi Pak, itu Iya. suatu pendekatan yang Iya. menurut saya bagus. Iya gitu betul, kan. betul sekali itu Bu. Jadi sekarang kan udah bulan Oktober ya Pak ya, Iya, bulan iya, Bu. Oktober. Kedepannya rencana Bapak ada nggak gitu, biar anak-anak ini kembali termotivasi selain pendekatan tadi loh, dari komunikasi melalui WhatsApp mungkin. Iya. Ada nggak kira-kira yang wah terpikir gitu loh Pak? Oh iya, saya teringat sekarang Bu, kayaknya saya ini tepatnya saya ini berkolaborasi ya kayaknya Bu. Maksud kolaborasinya? Kolaborasinya gini Bu, Nah, jadi anak-anak saat membuat proyek mereka Iya. kan memakai perangkat dengan mengedit video mereka menggunakan komputer. Mungkin selama ini ada siswa saya itu yang tidak paham, mungkin lihat komputer itu mungkin baru pertama kali kan Ibu iya ya. iya betul. Ini tadi kelas 10 ceritanya Iya Pak Bu, ya, kan dia iya. kan dari SMP Bu ya, Iya, entah di betul. SMP-nya mereka tidak, apalagi yang terakhir kan waktu kurikulum KTSP kan materi TIK itu kan dihapus. Oh iya, kita nggak ada materi TIK ya. Iya. Jadi kayaknya kalau saya ini berkolaborasi dengan guru TIK di SMA ini di kurikulum Merdeka ini kan setahu saya Bu ya, setahu saya dia sudah materi TIK itu kembali lagi, ada lagi dipelajari oleh siswa. Jadi saya rasa mungkin saya dengan berkolaborasi dengan guru TIK pasti membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat. Karena paling tidak saat mengerjakan tugas bahasa Indonesia, Iya. mereka sekalian mengerjakan tugas yang mungkin ada Iya di TIK itu betul, sendiri. iya. Anak-anak mungkin merasa, wah saya dengan cuman satu proyek loh gitu, tapi dapatnya malah dua Iya, dua betul, betul nilai, sekali, nilai betul. bahasa Indonesia, nilai Iya. TIK. Iya. Sebenarnya ide tersebut menurut saya bagus loh Pak Owan. Iya, Bu. Melaksanakan. Iya, Bu. Tapi pikirkan oleh saya, oh ini saya harus segera saya lakukan nih. Saya harus menghubungi guru Iya. TK-nya nih. Iya, dengan kolaborasi mungkin Pak Wawan bisa tadi, dengan tujuan Pak Wawan tadi, harapan Pak Wawan tadi agar motivasi anak mungkin lebih meningkat, Iya. ya kan Pak Wawan? Betul, betul Bu. Makasih Bu. Rencananya kolaborasi dengan siapa nih guru TK-nya nih? Guru TK ada di sekolah kayak di sekolah kita nih pun ada
satu guru TK Pak Yuda Bu. Pak Yuda tuh. dengan Pak Yuda. Iya. Iya. Lagian dengan Pak Yuda selama ini saya diskusi dengan beliau enak Bu. Jadi kayaknya kita bisa saling kerjasama Iya. supaya tugas-tugasnya tuh nyambung antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran TK. Iya, dalam menciptakan produknya. Dalam menciptakan produk. Iya, video tadi ya Pak Iya ya. betul Bu. Anak-anak juga saya terbantu loh Pak, karena Iya. nggak semuanya melek sama iptek gitu. Ada Iya. yang masih meraba-raba loh gitu Iya anak-anak betul. kita. Iya betul Bu. Jadi rencana Bapak apa nih? Apa langsung memang mengajak guru TIK-nya untuk berkolaborasi gitu atau ada tahapannya gitu? Jelasnya ke tahapan Bu. Jadi mungkin pertama saya dulu bicara dengan Pak Yuda tadi Bu ya. Mungkin bicara untuk pengantarnya. Kalau memang sepakat nanti saya akan bikinkan jadwal kapan Pak Yuda mengajar TIK sehingga nyambung dengan materi saya gitu ya. Misalnya gini contohnya Bu. Saya kepingin anak-anak membuat editing sebuah video yang saat dia berpidato. Nah, jadi materi Pak Yuda pun mungkin editing itu materi tiknya cara mengedit video mungkin. Iya begitu. iya betul. Jadi ada penggabungan dari dua materi ya Pak Iya ya. gitu. Berarti tahap pertama tadi berdiskusi dengan Pak Yuda. Pak Yuda. Nah, Kemudian selanjutnya langsung buat jadwalnya Bu, kita Iya. sepakati jadwal. Habis itu pelaksanaan mungkin gitu langsung kali. pelaksanaan Iya, ya Pak Bu. ya. Berarti pelaksanaannya nggak nunggu-nunggu lama, segera ya Pak. Segera Bu, insya Allah Iya. segera Bu. Bagus sebenarnya Pak. Jadi dengan pelaksanaan segera nanti Pak Wawan langsung bisa melihat bagaimana nanti motivasi anak-anak. Iya. Sebenarnya Bapak bisa loh Iya, gimana Bu. memotivasi anak-anak ini. Iya Bu. Cuma sebelumnya saya tidak terpikir Bu. Sebelumnya saya bingung sekali gimana harus apa yang saya buat. Tapi setelah Iya, bicara dengan iya, Ibu, iya. muncul Bu, ide-idenya jadi muncul. Jadi Iya, makasih iya. sekali, makasih betul saya ucapkan. Tidak lah Pak, namanya kita sharing. Bapak, ya kita bagi-bagi ilmu lah kan. Iya, Bu, betul, Dengan Bu. kegiatan sharing kayak gini kita jadi tahu gitu ya. Gak sering antar teman sejawat aja sih kalau menurut saya Pak. Iya, Ya mungkin kita betul. butuh sering di kegiatan komunitas, MDMP Iya. misalnya loh Pak. Iya. Sangat membantu itu Iya. Pak. Iya Bu, setuju Bu. Iya, jadi gimana Pak? Sudah gak pusing lagi, sudah klop gitu loh Pak. Alhamdulillah kayaknya lega. Ada yang harus saya buat dan saya jadi penasaran bagaimana hasilnya. Iya, mudah-mudahan lah Pak motivasi anaknya semakin meningkat dengan kolaborasi dengan guru lain. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Terakhir saya masih masuk ngajar. Oh, Bu. masih ngajar ya Iya, Pak ya. Iyalah Pak. Saya izin dulu Pak loh. Oh, Ini iya. melanjutkan. Iya, loh. saya minta maaf Bu ya, ganggu Tidak jadi Bu. apa, tidak ganggu Pak. Sama-sama bermanfaat untuk kita. Saya juga merasa nanti kolaborasi dengan guru lain bisa jadi ide buat saya gitu Iya, loh Bu. Pak. Iya. Saya permisi Bu ya. Iya Pak, makasih. Ya, Bu. Demikianlah kita saksikan coaching untuk kasus yang dialami oleh Pak Harliawan, di mana di sini nampak tujuannya adalah harapan dari Pak Harliawan itu diharapkan terjadinya peningkatan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis proyek untuk pembuatan channel YouTube. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini nampak sekali bahwa munculnya permasalahan di mana minat belajar siswa tadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan proyek pembuatan YouTube masih berkurang. Kemudian rencana yang diambil oleh Pak Harliawan adalah dia akan melakukan kolaborasi dengan guru komputer yaitu Pak Yuda. Kemudian dia akan memberi penugasan yang selama ini sifatnya grup akan lebih pribadi atau japri ke anak-anak. Kemudian untuk tindak lanjutnya atau aksi nyatanya di sini Pak Harliawan akan segera membuat schedule atau mencatat kapan pelaksanaan ini akan segera dilakukan. Berikut juga dengan kolaborasi Pak Harliawan bersama dengan guru komputer. Di sini nampak adanya kemitraan, proses kreatif dari Pak Harliawan dan memaksimalkan potensi Pak Harliawan yang sebelumnya dia tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan, kemudian menjadi sadar setelah di coaching dengan Ibu Armi. Demikianlah penghasil pengamatan saya untuk kasus ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sini kami akan mempraktikkan percakapan coaching di mana saya bertugas sebagai pengamat, kemudian Bu Hesti sebagai coach dan Pak Arliawan sebagai coachee. Di sini Pak Arliawan menemui Bu Hesti mengungkapkan masalahnya sebagai guru di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Jadi Pak Aryawan memiliki keinginan tujuan untuk mengikuti calon guru penggerak. Namun Pak Aryawan masih merasa gugup dan tidak pantas menjadi guru penggerak pada angkatan berikutnya. Nah, di sini dia menemui Bu Hesti dan Bu Hesti akan menuntun Pak Aryawan untuk menemukan potensi dirinya, memecahkan masalah dirinya. Berikut ini percakapan coaching antara Bu Hesti dengan Pak Aryawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Wawan, silakan masuk. Ya, silakan Pak Wawan. Iya, ada apa ya Pak Wawan ya? Jadi Bu, Ibu punya waktu Bu? Alhamdulillah ada. Terima kasih Bu. Iya. Jadi saya ini kepingin ini Bu, mau diskusi dengan Ibu. Iya. Saya punya permasalahan Bu. Sebenarnya sih malu sih saya. Cuman daripada permasalahan saya tidak selesai, lebih bagus saya solusikan karena Ibu memang sebagai wakil kurikulum, jadi saya rasa memang dengan Ibu saya dapat komunikasikan permasalahan saya ini. Iya, bicarakan saja Pak Wawan, tidak usah malu-malu Pak Wawan. Iya Bu. Iya. Jadi gini, kan saat ini sudah ada pembukaan untuk calon guru penggerak. Iya, Bu. benar Pak Wawan. Iya. Angkatan 7 dan 8 Ibu. Iya Pak Wawan. Sebenarnya dari hati kecil saya tuh saya kepingin ikut Bu. Tapi saya ini ragu Bu. Apalagi setelah melihat rekan-rekan saya yang rekan-rekan kita yang ada di sekolah nih Bu, yang sudah mengikuti angkatan 5 dan lain sebagainya, sepertinya kok repot betul gitu Bu. Kegiatannya begitu panjang, kemudian tugas-tugasnya begitu banyak. Itu yang membuat saya ragu Bu untuk ikut nih. Iya. Tapi di dalam hati kecil saya mau kepingin gitu Bu, tapi saya ragu Bu. Jadi harusnya saya itu gimana gitu loh Bu. Iya, kita memang sangat membutuhkan ini Pak Wawan ya, apalagi sekolah kita nanti rencananya menjadi sekolah penggerak ini Pak Wawan ya. Iya Bu, iya Bu. Untuk angkatan 5 kemarin kita sudah ada 2 orang guru penggeraknya, dan mereka sekarang dalam menjalani kegiatan pengerjaan modul-modul. Iya Bu. Dan saya sangat berharap sekali di sini Pak Wawan juga ikut. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira masalah apa? Kira-kira sehingga Bapak tidak ada rasa percaya diri atau takut atau grogi tadi Pak Wawan ya? Pertama memang Bu, saya ragu dengan saya ini bisa gak ya gitu Bu. Mampukah saya ini? Terus kan pada saat menjadi guru penggerak saya lihat rekan-rekan yang di angkatan 5 tuh Bu, mereka buat video, mereka buat animasi bagus-bagus Bu. Iya. Jadi saya berpikir bisa tak saya ikut itu ya, mampu tak saya buat yang seperti mereka buat itu gitu Bu, yang bikin saya ragu Bu. Iya, berarti di sini Pak Wawan masalahnya ada pada saat keraguan pada saat pembuatan tugas Pak Wawan ya? Iya betul. Iya. Tapi kira-kira berdasarkan yang sudah Bapak tanya pada teman-teman tersebut, kira-kira mereka menjalannya seperti apa Pak? Kalau mereka sih menyarankan ke saya repot memang, tapi ilmunya banyak katanya gitu Bu. Saya termotivasi sebenarnya Bu dengan apa yang mereka sampaikan itu. Ada kerjaan tapi kan nambah ilmu katanya gitu Bu. Benar. Tapi menurut saya ini Pak Aryawan ya, saya kenal dengan Pak Aryawan ini sudah lama. Bapak ini kan juga menguasai Pak. Bapak kalau dibandingkan guru-guru angkatan 5 tadi, Bapak untuk penguasaan teknologi itu tidak kalah
saing, Iya, betul. bisa disamakan selevel gitu ya. Iya, Bu. Bapak juga menguasai Microsoft Teams, kemudian Iya, Bu. Bapak menguasai Canva. Iya, Bu. Kemudian kenapa Bapak bisa ragu-ragu? Oh, iya, Padahal Bu. kan 2 tahun yang lalu Bapak pernah ikut lomba Iya. guru prestasi Iya. dan menjadi juara ya Pak ya, walaupun Iya. tidak juara 1 tapi Bapak menjadi juara 2. Iya. Nah, itu kan merupakan kompetensi yang luar biasa yang Bapak miliki. Iya, seharusnya betul Bu. Seharusnya apa yang saya miliki saat ini dapat saya kembangkan harusnya Bu ya. Iya Pak, benar Nah, sekali. jadi saya harus berani kayaknya Bu Benar ya. Bapak. Iya. Jadi di sini Bapak hanya ragu gitu Pak ya, Iya, Bu. ragu dan tidak Iya. percaya diri. Kira-kira pada bagian mana Bapak ragunya? Kira-kira? Nah, gini Bu, saya tuh pada saat kadang-kadang saya tuh gagu ya kalau istilah orang sini kan Iya, Bu, iya, ya. iya. Grogi ya, Pak, ya? Grogi Iya. Bu, kadang-kadang tuh saya Iya. merasa grogi. Saat ngajar saja lah Bu. Heeh. Kadang-kadang saya ada materi yang harus saya sampaikan dengan harusnya lancar, Mm-mm. tetapi karena rasa grogi jadi saya merasa sendiri tuh Bu, Mm-mm. anak-anak jadi seperti kurang menyimaknya mungkin karena saya grogi tadi. Iya, iya, iya. Itu kali Bu. Jadi pada kegiatan praktek mengajarnya Pak ya? Iya, pada mengajar tadi Iya. Bu. Kira-kira yang menyebabkan Bapak kurang percaya diri tadi apa Pak selain grogi tadi? Groginya itu muncul mungkin Bu ya, mungkin saya kurang latihan, mungkin satu. Oh gitu. Atau mungkin materinya yang saya butuhkan. Tapi rasanya tidak lah Bu, kalau materi insya Allah saya paham. Tapi itu tadi lah Bu, kurang terlatih kayaknya saya Bu, kurang terlatih untuk bicara di depan orang ramai. Iya, iya. Jadi menurut Pak Wawan itu ya Pak ya. Tapi kalau kita kan baru berapa bulan kemarin kan sudah melakukan supervisi. Iya Bu. Kebetulan Bapak yang mensupervisinya adalah saya Iya. sebagai kurikulum. Sepengetahuan saya nilai-nilai yang Bapak lakukan pada supervisi kemarin sudah sangat luar biasa Pak Wawan. Iya, terima kasih. Iya. Mungkin karena kurang latihan saja Pak Wawan Iya, ya. mungkin Bu. Benar. Kayak Benar sekali. Iya, kayak sepertinya mungkin gini Bu, di sekolah ini kan ada guru senior Bu ya. Iya, benar. Ada di bahasa Indonesia itu ada Bu Desi. Iya. Beliau mengajar bahasa Indonesia juga, beliau senior di sekolah ini Bu. Mungkin saya kolaborasi atau diskusi atau minta saran dengan beliau kali Bu ya. Itu mungkin langkah yang harus saya tempuh. Selanjutnya mungkin ini kali Bu, saya latihan mungkin latihan di depan cermin atau Iya, gimana? iya, Atau iya. gimana Bu ya? Iya, iya, Bagus iya. nggak Bu kalau saya latihan di depan cermin tuh? Atau lucu nggak Bu ya sendiri ya? Sama lah Pak, saya pun terkadang kalau seandainya menjadi pembina upacara itu biar tidak grogi kadang latihan juga Oh, gitu di iya, depan Bu. kaca. Iya, Bu. Jadi kita tahu oh kita kurangnya di sini gitu, oh Iya, kita Bu. lebihnya di sini. Iya Bu. Tapi yang seperti Bapak, solusi yang berasal dari Bapak yang mengatakan Bapak berkolaborasi itu sangat tepat sekali Pak Wawan. Iya Bu. Ya Pak Wawan ya. Jadi ada kemitraan di sini muncul antara Pak Hardiawan dengan Ibu Desi. Ibu Desi. Kalau tidak salah Ibu Desi itu ikut guru penggerak nggak Pak angkatan 5? Kebetulan memang Bu Desi tidak Bu, tapi dia tidak itu bukan karena dia tidak mau, karena memang atas usia kali Bu ya. Iya. Tapi kalau dia ikut saya yakin beliau luar biasa Bu. Oke. Jadi yang sekarang dalam angkatan 5 ini Bu Mita dengan Pak Tommy ya Pak ya? Iya betul Oh, Bu. iya. Kita dengan Pak Tommy yang ikut Bu. Tepat sekali. Nanti Pak Wawan juga selain dengan Bu Desi mungkin bisa kemitraan dengan Bu Mita dengan Pak Tommy tadi Bu Iya, ya. benar sekali, Makasih Bu. benar sekali. Terbuka jadi ini saya Bu. Iya. Tidak sempit lagi saya berpikirnya Bu. Iya. Lega rasanya Bu. Sebenarnya Pak Wawan ini sudah luar biasa Pak Wawan ya. Cuman perlu hanya penguatan gitu Iya, Pak Bu. Wawan ya. Iya, Bu. Iyalah. Kira-kira kapan Pak Wawan akan mulai mendaftarnya? Oh segera Bu, karena memang untuk tes guru penggerak angkatan 7 dan 8 ini kan tinggal beberapa hari lagi selesai. Iya. Jadi kayaknya kolaborasi yang akan saya lakukan harus segera. Kalau dapat ya kalau seandainya memungkinkan hari ini, tapi kalau tidak minimal besok pagi saya sudah melakukan kolaborasi dan lain sebagainya. Iya. Dan di rumah nanti saya akan coba berlatih
kebetulan di rumah juga ada cermin besar Bu. Jadi saya coba praktik seperti saran Ibu tadi. Saat upacara pun Ibu sendiri pelatihan, nggak tahu benar, Bapak. Ibu senior. Kok saya tidak? Iya Gitu. benar Bapak ya. Saya coba. Solusi-solusi yang luar biasa dari Bapak. Nanti kalau sekiranya Bapak perlu menghadap kepala sekolah untuk meminta rekomendasi, nanti tinggal temuin saya atau nanti saya dampingi untuk menemui kepala sekolah. Iya makasih Bu, Iya. memang begitu seharusnya Bu. Semangat Pak Wawan ya. Semangat, Untuk Bu. berkas-berkasnya sudah siapkan semua Pak Wawan. Nah, insya Allah sudah Bu. Tinggal saya daftar dan berkas-berkasnya sudah ada semua. Iya, semangat Pak Wawan ya. Semangat Bu. Mudah-mudahan yang berikutnya muncul lagi calon guru penggerak dari sekolah kita. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Jadi dari praktek coaching yang saya amati yang dilakukan oleh Bu Hesti sebagai coach, kemudian Pak Harliawan sebagai coach, saya mengamati di sini sudah ada langkah-langkah seperti pada alur Tirta, di mana Bu Hesti sudah menanyakan tujuan kepada Pak Harliawan. Kemudian Bu Hesti juga melakukan identifikasi masalah kepada Pak Harliawan, di mana Pak Harliawan mengalami masalah kurang percaya diri atau merasa tidak pantas untuk mengikuti calon guru penggerak. Di sini Bu Hesti sudah menuntun dengan sangat baik sehingga Pak Harliawan bisa memahami potensi dirinya untuk mengikuti calon guru penggerak. Kemudian di sini Bu Hesti juga sudah menanyakan bagaimana rancangan aksi kepada Pak Harliawan untuk kedepannya. Dan Bu Hesti juga melakukan tahapan di mana Bu Hesti menanyakan siapa yang bisa membantu Pak Harliawan untuk berkomitmen terhadap tujuan yang akan dia capai. Demikian pengamatan dari saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGT Angkatan 5 Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mendemonstrasikan teknik coaching, di mana sebagai coachnya adalah Ibu Mary dan sebagai coaching Ibu Arni Sapitra, dan saya sendiri di sini sebagai pengamat pada demonstrasi teknik coaching ini. Nah, berikut demonstrasi yang dilakukan. Ibu Mary, Oh, Bu. ada Bapak ya? Ada Bu. Kebetulan Bunya lagi di pojok kaca tuh Bu. Oh, yang sana Pak ya? Iya, silakan. Jadi gini Bu Mary, di sekolah kami itu Bu Mary kan tahu sekolah kami itu istilahnya letaknya di mana gitu kan, jauh kan dari kota. Jadi kok anak-anak kami ini sering terlambat sekitar 80%. Jadi 80%? iya 80%. Bu Arni. Nah, tapi kan siswa kami kan sedikit sebenarnya, cuman kalau sekarang cuma 42 siswa loh. 42 siswa dari 80%. Cuma yang datang pas waktu ya. Iya, padahal itu saya bilang terlambatnya itu gini Bu Mary. Kita kan bel masuk pagi hari itu bunyinya jam 7.20. 7.20 ya. Nah, anak-anak itu datangnya 7.25, 7.30 gitu. Itu pun datangnya dengan santai gitu, tanpa rasa bersalah gitu Bu Mary. Iya. Jadi kira-kira permasalahannya apa ya? Anak-anak bisa seperti itu kira-kira apa penyebabnya? Gitu Bu Mary, kalau ditanya kan, hei nak, kok datang terlambat? Alasannya banyak. Pertama, ada yang bilang, Bu, jalanan becek Bu. Kalau misalnya hujan kan jalan sana becek, kan belum aspal Bu Iya, Mary. betul. Jadi, Bu, jalanan becek. Ada yang jawab, Bu, saya nggak terbangun loh pagi hari. Nah, jawabannya gitu. Terus ada juga yang beralasan masih jauh Bu. Padahal saya sendiri kan dari kota Tungkal nih, 90 menit ke sekolah, itu saya nggak terlambat Bu Mir. Jadi saya pikir alasan mereka itu klise lah gitu. Sudah pernah dibahas di dalam ruang rapat guru apa gimana dong? Sudah pernah Bu Mary kan ada. Oh iya. Iya Ibu Muni, silakan. Silakan duduk. Ya. Boleh. Kita lanjut aja ya. Kami ngobrol dulu nih Bu Muni ya. Jadi sudah pernah kami lakukan, bukan kami, saya lah gitu kan, yang sudah mempelajari segitiga restitusi, dilaksanakan
bulan pertama, bulan kedua mungkin oke lah gitu dah. Ada lah perubahan dikit, tapi tetap aja masih gitu loh. Jadi saya tuh kayak mumet gitu loh menghadapinya, karena alasan mereka itu beda-beda. Terus alasannya itu kayak mana ya, menurut saya klise banget lah, menjadikan situasi mereka itu alasan gitu. Menurut saya memang sangat kurang sekali seperti itu. Nah, jadi menurut Bu Ami gimana selanjutnya? Langkah selanjutnya menurut Bu Ami yang kira-kira tepat yang bisa Bu Ami lakukan untuk siswa Ibu Ami? Jadi gimana ya? Segala macam langkah kan sudah diupayakan tuh. Ya tapi kan Nah, kira-kira ada langkah lain nggak kira-kira yang terlintas di pikiran Bu Ami gitu? Sama Bu Dekatnya. ada sih Bu Mary. Jadi saya sempat mikir berkolaborasi dengan kepala sekolah kan. Otomatis kita minta pendapat kepala sekolah, maksudnya minta persetujuan gitu kan. Itu pertama biar anak-anak ini nggak telat ya dimulai dari diri lah, Iya. guru-gurunya dulu gitu. Jadi pertama saya punya rencana juga sih, cuman masih apa ya, mikirnya itu bisa nggak ya saya ngajak guru-guru ini, ayolah kita datang setidak jam 7.10 gitu. Ya mungkin caranya kali nggak? Kayak mana cara Bu Ami ngajaknya itu gitu loh? Saya pernah ngajaknya tapi cuma dalam pas rapat gitu. Apa Kalau itu mungkin- salah ya, atau melakukan pendekatan personal kalian? Itu Bu Ami yang ngajak atau kepala sekolah yang bilang kan? Kepala sekolah sih Bu. Nah, tidak, Maksudnya tetap tidak saya- dilakukan gitu ya? Maksudnya didiskusikan lagi. Tanggapan dari guru-gurunya? Oke gitu. Oke, tapi Iya. nyatanya tidak oke. Iya itu maksud saya. Nah, susah juga lah kayak gitu dah. Jadi kayak Nah, mana jadi ya? Iya, Bu Armi itu sekarang kan mau merencanakan. Yang penting salah dulu yang guru-gurunya Iya, ya. Kita nih menyelamatkan siswanya dulu, ya enggak? Nah, menurut Bu Armi ada nggak langkah yang paling praktis bisa meanukan anaknya? Kalau Menertibkan begini anak-anak? gimana ya Bu Ami? Karena kan Bu Mary kan gini, bagaimana anak itu terlihat dari orang tua ada. Iya, betul. Nah, kalau saya melakukan pertama, saya melakukan pendekatan personal kepada guru dulu. Biar datangnya itu sama-sama pagi. Saya kan dari Tungkal nih, saya datang Iya. pagi loh Bu. Jadi melakukan pendekatan personal. Kemudian menurut saya mungkin saya bisa sosialisasi dengan orang tua murid. Dengan cara Melakukan sosialisasi langsung. Mengundang. Jadi diundang orang tuanya. Iya. Misalnya mungkin di awal tahun ajaran atau di kegiatan-kegiatan lain. Nanti disampaikan agar orang tuanya ini memberi peringatan kepada siswa anaknya di rumah gitu. Kemudian yang terpikir itu melakukan apa ya, komunikasi dengan kantin sekolah. Kantin sekolah ini kan di luar, bukan di dalam luar. lingkungan. Oh, Nah di luar mungkin bisa juga saya melakukan komunikasi dengan orang kantinnya, bilang Bu kalau misalnya anak-anak masih makan sementara belum masuk sudah bunyi, itu diingatkan, mungkin bisa gitu ya. Nah itu yang terpikir dengan saya sih Bu. Terus menurut Bu Armi kira-kira yang cara-cara seperti itu bisa apa? Taktis bisa mengubah anak gitu? Mungkin saya coba dulu Bu Mary. Karena kalau untuk sosialisasi dengan orang tua saya rasa saya bisa laksanakan, karena saya di sekolah posisinya kan wakil kurikulum juga. Jadi menurut saya Pas bisa, ya? iya saya jadi berhak lah gitu kan. Kemudian komunikasi dengan kantin juga saya rasa bisa. Nah yang guru di sekolah nih mungkin ya dengan pendekatan personal lah dulu. Kira-kira kapan misalnya Ibu Ani yang Kalau pendekatan personal mungkin secepatnya bisa lah Bu Mary. Karena beberapa hari dari hari ini gitu kan? Ini kan masalahnya riskan nih anak-anak kayak gitu terus gimana belajarnya kan? jadi semacam kebudayaan. Nah, Apa itu. namanya, kebiasaan? Kalau sudah sebenarnya. dibiarkan jadi kebiasaan. Kalau lagi jadi budaya kan? Iya. Nah, jadi harus sebenarnya harus bikin cepat. mumet gitu. Iya. Harus cepat itu. Iya betul Bu Mary. Tapi Sekarang Oktober ya Bu Mary ya.
mungkin minggu ini saya bisa tuh Bu melakukan pendekatan langsung ke guru gitu kan. Iya. Secara personal aja, ayolah kita datang pagi-pagi gitu ngawasi anak-anaknya kan. Iya betul. Kalau Untuk yang untuk siswa, siswa nih kan kami rencananya minggu depan nih ada UTS, ujian tengah semester. Jadi mungkin setelah ujian tengah semester mungkin saya bisa ngundang orang tuanya. Iya, jadi sekalian membahas kemampuan akademik, mungkin saya bisa membahas yang itu, anak-anak telat gitu kan, biar orang tuanya itu bisa mengingatkan lah gitu muridnya telat lagi ke sekolah. Nah, Ibu Ami kan sudah cerita nih panjang lebar semuanya paham lah, ngerti lah maksudnya kayak mana gitu kan. Aduh, saya mampir-mampir ceritanya panjang. Iya, ya, apa-apa kan saya lagi ada kegiatan juga, lagi ngeteh-ngeteh ini, baca-baca gitu dirimu gitu kan. Nah, jadi perasaan Bu Ami setelah cerita dengan saya gimana? Lebih plong sih Bu Mary, saya nggak jadi pindah deh. Jadi pindah. Nggak jadi Makanya pindah. jangan dikit-dikit lah pindah, dikit-dikit Iya. pindah malah gitu ya kan. Ya kayaknya ya saya laksanakan dulu yang ide-ide saya tadi lah. Saya pengen dengar kabar baiknya Bu Ami ya. Kalau Iya. bisa kapan ketemu lagi silakan mampir Iya, ke rumah siap, saya. siap, Bu Atau Mary. bisa aja sini juga nggak apa-apa. Saya Iya. sediakan waktu untuk Bu Ami. Mudah-mudahan ada perubahan, pasti saya kabarin. Amin. Bu Saya Mary. doakan mudah-mudahan bisa. Iya, amin. Iya. Saya pamit dulu ya Bu Mary. Oh iya iya Ini iya. iya. Saya masih ada mau ke pasar nih. Oh iya, borong-borong ya. Oke, Beli oke lah. ikan biasa Beli ikan. sore. Oke. Kalau oke, ditungkal oke. kan ikannya segar. Ya oke lah. Sampai jumpa lagi ya. Iya, makasih ya Bu Mary. Dah. Bu Mary saya duluan ya. Makasih. Sudah hari kada. Setelah pelaksanaan demonstrasi teknik coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Mary dan Bu Armi, telah didapatkan satu solusi mengenai permasalahan Bu Armi, di mana solusinya Bu Armi akan mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan pendekatan personal kepada muridnya. Nah, dengan adanya teknik coaching ini dapat kita lihat bahwa Bu Mary telah memancing solusi dari Bu Armi sendiri yang mempunyai masalah tersebut. Terima kasih.